konstruktor kelas turunan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai konstruktor kelas turunan, masih ingatkah Anda mengenai konstruktor overloading yang ada di sesi sebelumnya, di sesi kelas dan objek? Di mana di sana dimungkinkan untuk memanggil konstruktor dari konstruktor yang lain di dalam satu kelas, atau istilahnya pemanggilan antar konstruktor. Satu konstruktor memanggil konstruktor yang lain. Nah, di sana itu kita menggunakan keyword yang namanya this. Nah, di sini kita akan melihat kondisi yang serupa. Tetapi di sini kita bukan memanggil konstruktor dari konstruktor lain dalam satu kelas yang sama. Tetapi di sini kita akan memanggil konstruktor dari kelas induknya. Jadi konstruktor kelas anak akan memanggil konstruktor kelas induk. Nah, untuk bisa memungkinkan itu, maka kita harus menggunakan keyword base. Nah, keyword yang sama dengan yang sebelumnya kita gunakan untuk memanggil method dari kelas induknya di dalam overriding method. Jadi perintah base kita bisa gunakan selain menggunakan memanggil method dari sifat dari kelas induk, tetapi juga bisa kita gunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk. Nah, contohnya seperti gimana? Oke, kita lihat ke contoh coding ini. Saya tetap mengambil 3 kelas yang sama seperti kelas yang sebelumnya, yakni kelas Civitas, kemudian kelas dosen turunan dari kelas Civitas, dan kelas mahasiswa turunan dari kelas Civitas. Nah, untuk kelas Civitas, dosen dan mahasiswa, instan variabel yang digunakan di sana, di sini saya gunakan protected. Jadi semuanya saya gunakan protected. Artinya 3 instan variabel ini bisa diakses oleh kelas turunannya, tetapi tidak bisa diakses dari luar. Nah, jadi kalau memang seperti itu, bagaimana cara kita mengisi nilai berupa namanya siapa, NIDN-nya berapa, atau NIM-nya berapa. Nah, pada contoh ini, saya akan memanfaatkan konstruktor untuk mengisi nilai tersebut. Kita mulai dulu dari kelas Civitas. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan satu konstruktor dulu. Berarti konstruktor kita mulai dari Civitas. Ingat, nama konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Nah, konstruktor di sini pertama saya sediakan dulu konstruktor tanpa parameter. Nah, maka di sini namanya itu adalah no secara defaultnya ya. Kemudian konstruktor yang kedua, Civitas juga, dia satu parameter, yakni nama. Nah, maka di sini apa yang saya tuliskan? Nama sama dengan nama. Apakah seperti ini? Nah, lihat nilai parameter yang diterima dari luar akan saya simpan ke nama dari instant variable. Karena penamaan yang sama, maka jika kita memanggil instant variable dari kelasnya, bukan parameter ya, dari kelasnya, kita awali dengan is. Nah, ingat, ada di sesi kelas dan objek sebelumnya. Nah, dari 2 konstruktor ini, saya akan menggabungkannya dengan this. Masih ingat? Jika dipanggil konstruktor tanpa parameter, maka akan dipanggil konstruktor satu parameter. Maka this no name. Nah, maka isinya bisa saya gabungkan seperti ini. Jadi di dalamnya nggak ada isi. Apabila dipanggil konstruktor tanpa parameter, maka akan dijalankan konstruktor dengan satu parameter, di mana nilainya adalah no name. Maka di sini akan no name, bernilai no name. Nah, untuk lebih jelasnya, bagi yang kurang paham atau lupa, silakan lihat kembali ke sesi kelas dan objek, bagian materi, konstruktor overloading. Oke, nah berikutnya, untuk dosen. Nah, di sini untuk dosen, saya sediakan konstruktor yang pertama, satu
parameter, pabrik, dosen. Satu parameter. Nah, ini parameternya adalah NIDN. Apa yang dilakukan di sini? Nah, tolong pastikan fokus dulu gimana pemanggilannya. Jika dipanggil NIDN, namanya siapa? Nah, kita kan nggak ada namanya kan? Kita nggak tahu nama dosennya siapa. Nah, maka di sini dia akan memanggil base no name. Atau bisa juga kita memanggil parameter. Kita lihat berikutnya di dalamnya this.nidn sama dengan nidn. Nah, kalau di atas tadi this, ini base. Artinya apabila kita memanggil konstruktor dengan satu parameter, yakni NIDN, maka dia akan jalankan dulu konstruktor di kelas induknya. Nah, dia akan menjalankan konstruktor di kelas induknya, yakni konstruktor tanpa parameter. Maka dia akan jalankan ini. Nah, begitu dia panggil konstruktor tanpa parameter, maka dia akan memanggil lagi dengan this konstruktor dengan satu parameter, yakni noname. Maka akan jalankan ini. Sehingga namanya adalah noname. Setelah ini selesai dijalankan, dia balik lagi ke Civitas, ke konstruktor tanpa parameter, kemudian balik lagi, barulah jalankan NIDN-nya berapa. Dari parameter, kirimkan ke instant variable NIDN. Kemudian, konstruktor yang kedua, atau saya kopikan aja, saya kopas saja, tinggal saya edit. Nah, yang kedua, dengan dua parameter, yakni nama. Nah, untuk nama ini saya mau kirim kemana? Ke induknya kan? Nah, nama ini mau saya kirimkan ke induknya, saya mau simpan di sini. Tetapi melalui konstruktor. Maka, base nama. Jadi artinya parameter nama ini saat dijalankan konstruktor dengan dua parameter, yakni NIDN dan nama, maka akan dipanggil konstruktor dengan satu parameter, yakni nama. Parameter ini akan diteruskan kemari dari base nama ini, maka secara otomatis dia akan menjalankan ini. Konstruktor di induknya dengan satu parameter, yakni nama. Selesai ini dijalankan, maka dia baru balik lagi ke sini dan menjalankanlah assignment NIDN. Nah, kemudian saya lanjut lagi untuk mahasiswa. Hampir sama dengan dosen. Pabrik, mahasiswa, dengan parameter ini. Panggil dengan namanya tidak ada. This.name sama dengan, saya kopas. Nah, kali ini dengan dua parameter, string nama. Yang dikirim adalah ya. Oke. Implementasinya kita buktikan apakah memang benar seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Oke, kita lihat. Saya deklarasikan, saya mengambil satu objek aja, misalnya objek dosen, DSN, sama dengan new. Saya akan gunakan dulu satu parameter. Nah, bisa Anda lihat, dia memberikan dua pilihan. Konstruktor dengan satu parameter, yakni NIDN, atau konstruktor dengan dua parameter, yakni NIDN dan nama. Nah, misalnya dengan satu parameter dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu, saya panggil DSN dot cetak. Kita lihat hasilnya bagaimana. NIDN-nya cocok, namanya noname. Nah, apakah memang benar proses yang sudah saya jelaskan tadi? Kita coba lihat secara step by step. Tiba, step itu. Nah,
lagi. Nah, kemudian lanjut lagi, dia akan menjalankan atau dengan cara cepat ini ya. Nah, shortcutnya. Jadi step itu next, dia akan menjalankan konstruktor dengan satu parameter. Kemanakah dia akan loncat? Nah, dia akan loncat ke konstruktor dengan satu parameter, yakni NIDN. Kalau kita lihat, nah, jika saya arahkan kursornya ke NIDN, nilainya adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Cocok? Nah, next step-nya kemana? Kita lihat lagi. Dia loncat ke tanpa parameter, efek dari pemanggilan base ini. Tanpa parameter, memanggil konstruktor induk tanpa parameter. Nah, masuk kemari. Setelah itu, dia akan menjalankan this, memanggil konstruktor lain di dalam kelas dirinya sendiri dengan satu parameter. Kemanakah dia akan loncat? Nah, dia loncat kemari. Namanya adalah noname, sesuai dengan yang dikirim ini kan. Nah, setelah itu next, dia set nama ini, sebelumnya masih noname menjadi noname, set. Ya. Nah, setelah itu dia balik lagi. Balik kemari, kemudian karena tidak ada coding di dalamnya ya, maka dia feedback, loncat balik ke bawah. Selesailah base. Kemudian nah, loncat ke bawah, maka baru akan dijalankan NIDN, kirimkan ke instan variabel dari NIDN di kelas itu sendiri. Balik, cetak, maka lanjut lagi, inilah hasilnya. Nah, kemudian, kalau dengan dua parameter, bagaimana? Oke, saya tambahkan, misalnya Budi, nama dosennya adalah Budi, dengan dua parameter. Kita lihat lagi dengan step by step. Step itu, oke, sini, next, maka dia akan memanggil konstruktor dengan dua parameter dari dosen. Nah, NIDN-nya cocok, namanya adalah si Budi. Kemanakah dia memanggil? Berikutnya, dia akan memanggil base dengan parameter nama, di mana nama ini adalah nama dari parameter ini. Ini akan diteruskan kemari. Nah, dia akan memanggil konstruktor di kelas induknya yang di atas. Kelas induknya dengan satu parameter. Maka harusnya dia akan memanggil yang ini. Apakah benar? Kita coba perhatikan loncatannya. Nah, benar. Maka dia set. Namanya adalah Budi. Pak Budi. Set. Maka ini sudah bernilai Budi. Setelah itu, balik lagi. Barulah dia akan menjalankan NIDN-nya. Set NIDN-nya ke instan variable NIDN. Setelah itu selesai, tinggal dicetak. Hasilnya adalah, nah, cocok. Nah, itu adalah konstruktor kelas turunan.